Tetapi hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakan kekuasaannya sebagai alat kekuasaan. Suatu jiwa kebangsaan yang menyatu dengan tanah air Indonesia. Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat Indonesia tidak mengenal rasa takut ketika berhadapan dengan bala tentara Belanda yang berniat menjajah kembali negara kita tercinta. Jiwa merdeka inilah yang menjadikan rakyat berani melawan berbagai bentuk penindasan, baik penindasan politik, ekonomi, maupun penindasan dengan menggunakan hukum sebagai alat kekuasaan. Saudara-saudara sekalian, bahwa manusia untuk menertibkan itu maka mereka berbicara soal hukum. Tetapi hukum itu adalah digunakan bagi kemaslahatan orang banyak, bukan bagi mereka yang ingin berkuasa dan mempergunakan kekuasaannya sebagai alat kekuasaan. Kita telah mengalami hal tersebut dengan namanya penjajahan yang dikatakan 3,5 abad. Saya tidak dapat menghayati dan merasakan seperti apanya perihnya ketika kita dijajah selama 3,5 abad. Ketiga, proklamasi melahirkan komitmen untuk melindungi segenap tanah tumpah darah kita seluruhnya, yaitu tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut aktif dalam menjaga ketertiban dunia. Saudara-saudara bangsaku yang kucintai, peran moral politik terpenting dari seluruh jalan kemerdekaan Indonesia ketika terjadi, Bung Karno menggali seluruh falsafah bangsa, yakni Pancasila pada tanggal 1 Juni 1945. Falsafah pembebasan terhadap petani, nelayan, buruh, dan seluruh rakyat miskin yang hidupnya menderita akibat imperialisme, kolonialisme, dan kapitalisme. Karena itulah Pancasila melekat dengan narasi keberpihakan di dalam memperjuangkan kemanusiaan dan keadilan. Pancasila mengandung substansi paling mendasar terhadap perjuangan emansipasi agar setiap warga negara mempunyai kesetaraan dan memiliki kedudukan dan tanggung jawab yang sama di mata hukum. Tidak ada perbedaan. Hadirin sekalian yang saya hormati, dalam pergaulan antar bangsa, Pancasila menjadi garis hidup atau suatu lifeline tata dunia baru. Pancasila dikenalkan oleh Bung Karno menjadi sebuah ideologi geopolitik yang dijabarkan melalui pelaksanaan konferensi Asia Afrika, lalu pidato beliau di PBB dengan nama To Build the World Anew, Gerakan Non-Blok, dan Konferensi of the Emerging Forces. Serta sebenarnya sudah ada sebuah gagasan untuk melakukan konferensi 3 benua yang akibat tahun 65 belum terlaksana. Dalam seluruh gerak membangun peradaban dunia itu, Bung Karno memberikan ide, suatu pemikiran bagaimana bangsa-bangsa harus hidup berdampingan secara damai. Atas perjuangan Bung Karno, Maroko, Tunisia, Sudan, Aljazair, Pakistan, dan masih banyak negara lainnya yang akhirnya merdeka karena campur tangan Indonesia. Oleh sebab itu, rakyat Indonesia jangan melupakan seorang proklamator bangsa. Karena kalau bukan Bung Karno,
Jangan ada orang mengatakan bahwa Bung Karno itu bukanlah bapak bangsa. Karena Bung Karno pada tanggal 15 Maret 1965 mendapat gelar sebagai pendekar kemerdekaan dan pahlawan Islam melalui konferensi Islam Asia Afrika. Dengan demikian, kemerdekaan Indonesia terbukti menjadi suluk kemerdekaan bagi bangsa-bangsa lain yang masih terjajah sampai hari ini. Mari kita lihat apa artinya perjuangan Palestina yang sampai sekarang belum selesai. Saudara-saudara sekalian, anak-anakku, rakyat Indonesia yang saya cintai, seluruh cita-cita besar kemerdekaan itu kini ada yang mencoba membelokkan sejarah melalui kekuasaannya. Topangan kemerdekaan yang diletakkan pada kedaulatan rakyat mencoba diganti dengan kedaulatan kekuasaan. Hukum digeser maknanya dari hak keadilan yang hakiki menjadi alat intimidasi. Konstitusi yang harusnya menjadi landasan pokok bagi pemimpin dan seluruh rakyat Indonesia untuk dijalankan dengan seluruh-seluruhnya ternyata bisa seenaknya dibelokkan arahnya. Produk hukum pun penuh legalitas prosedural tanpa falsafah hukum dan kegunaannya bagi kepentingan rakyat. Seluruh upaya tersebut berjalan secara sistematis dengan kemasan wataknya yang sepertinya populis. Namun yang paling memprihatinkan adalah ketika kedaulatan rakyat sebagai pilar utama demokrasi kini diubah wataknya dan banyak yang dengan rasa takut dalam kehidupannya. Sepertinya untuk berbicara kebenaran pun banyak yang sudah tidak sanggup. Mulutnya terkunci, mulutnya terdiam. Saudara-saudara sekalian yang saya hormati, peringatan proklamasi kemerdekaan ke-79 ini hanya punya arti apabila kita berani menangkap hakikat kemerdekaan yang sejati. Tidakkah kalian bisa membayangkan ketika kemerdekaan itu diminta dengan darah dan air mata, bukan dengan menadah tangan?